Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evril Kusumawardani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk startup yang akan saya buat. Pertanyaannya yaitu, jika saya punya modal 5 juta, bisnis apa yang akan saya mulai? Di sini ada ide bisnisnya. Pertama, kita lihat masalah apa sih yang mau saya selesaikan, yaitu sulitnya memperoleh aksesoris bernuansa gotik atau bergaya alternatif untuk menunjang penampilan menjadi lebih menarik. Lalu, disinilah saya ingin mencoba untuk menciptakan sebuah produk, yaitu night chain. Aksesoris yang beragam jenisnya, bernuansa gotik seperti gelang, kalung, dan anting, dengan desain yang menarik. Dampak apa sih yang ingin saya hasilkan dari produk ini? Yaitu agar peminat gaya gotik dan alternatif dapat lebih mengekspresikan kegemarannya melalui penampilan yang menarik. Kemudian di sini ada analisis segmentasinya. Yang pertama dari demografis, yaitu ada laki-laki atau perempuan usia sekitar 15-30 tahun. Bisa dari kalangan mahasiswa, pelajar, ataupun pekerja, dengan berbagai tingkat pendapatan. Yang kedua ada geografis, produk night chain ini bisa dijangkau di seluruh Indonesia dengan pemanfaatan e-commerce dan media sosial. Yang ketiga ada psikografis, yaitu konsumen potensial biasanya menjalani gaya hidup alternatif atau anti-mainstream. Yang kedua, memiliki kepribadian yang kreatif, ekspresif, dan menghargai estetika yang unik. Yang keempat ada perilaku. Konsumen potensial biasanya membeli sesekali sebagai koleksi untuk gaya berpakaiannya. Lalu pembelian dilakukan secara online karena lebih mudah didapatkan. Kemudian ada targeting. Dari segmentasi tadi dapat dikerucutkan lagi, targeting untuk produk night chain ini cocok untuk remaja, mahasiswa, dan pekerja kisaran usia 15-30 tahun yang menyukai gaya estetika gotik dengan loyalitas tinggi untuk mencari produk berkualitas, unik, dan handmade. Kemudian ada positioning statement-nya. Dengan night chain, kamu bisa mengekspresikan gayamu semaksimal mungkin. Beragam desain aksesoris anti-mainstream dengan harga terjangkau bisa kamu dapatkan dengan mudah. Kemudian ada analisis kompetitor. Di sini saya membandingkan antara produk night chain dan brand lain. Pertama dari range harganya, untuk night chain sendiri ada di kisaran dari yang paling murahnya 50.000 sampai 150.000. Untuk brand lain ada di kisaran harga 50.000 sampai 200.000. Kemudian ada pilihan jenisnya. Produk night chain ada pilihan jenis gelang, kalung, dan anting. Sementara di brand lain itu hanya kalung. Untuk desainnya, tersedia desain gotik, alternatif, metal, dan punk. Untuk brand lain hanya ada desain gotik. Keterjangkauannya sama antara night chain dan brand lain itu bisa melalui e-commerce. Terus untuk kecepatan pengirimannya untuk produk night chain ada di kisaran 3-7 hari, sedangkan brand lain menggunakan sistem pre-order dan pengirimannya bisa mencapai 1-2 minggu. Kemudian ada persona mapping. Di sini ada mahasiswa namanya Kiara, usia 22 tahun, pekerjaannya sebagai mahasiswa dengan tujuan untuk tampil maksimal untuk mengekspresikan preferensi estetikanya. Pain point-nya yaitu sulit menemukan aksesoris gotik yang memiliki desain anti-mainstream dengan harga terjangkau. Kemudian ada customer journey map. Yang pertama, awareness-nya, yaitu melihat konten promosi dan pembuatan aksesoris gotik night chain yang di-upload di media sosial night chain. Yang kedua ada consideration, melihat katalog produk-produk night chain dan memilih aksesoris yang akan dipilih.
Yang ketiga ada purchase, membeli produk secara online. Kemudian ada after use, memberi review sesuai dengan pengalaman yang dirasakan. Seperti posting produk di media sosial dengan men-tag akun Nightchain. Selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama ada customer jobs, yaitu mencari aksesoris gotik unik dengan harga terjangkau. Yang kedua ada paints, yaitu sulit menemukan aksesoris gotik yang sesuai antara gambar dengan barang aslinya. Karena terkadang antara gambar dan produk aslinya tuh ada sedikit perbedaan yang membuat konsumen sedikit kecewa. Kemudian harganya cukup mahal dan kurangnya pilihan desain. Yang ketiga ada gains, yaitu aksesoris gotik berkualitas, harga terjangkau, dan desain yang unik. Yang keempat ada value map, menawarkan aksesoris gotik dengan kualitas terbaik, harga terjangkau yang sesuai, desain unik dan bisa custom, kemudian mudah didapatkan. Kemudian ada analisis SWOT dari produk Nightchain. Yang pertama strength atau kekuatan. 1. Belum banyak pesaing untuk jenis aksesoris gotik. Yang kedua, beragam pilihan desain yang unik dan menarik. Yang ketiga, memiliki peluang untuk mendapatkan banyak pelanggan karena masih jarangnya produk sejenis. Kemudian ada harga terjangkau sesuai dengan kualitasnya dan kemudahan akses untuk didapat karena kita tersedia melalui e-commerce dan media sosial. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama, volume penjualan lebih rendah dibandingkan dengan usaha aksesoris mainstream. Yang kedua, pelanggannya terbatas pada komunitas gotik dan subkultur sejenis. Yang ketiga, desain harus terus berinovasi untuk mempertahankan produk di pasaran. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Pertama, adanya peningkatan tren gaya anti-mainstream di antara anak muda. Yang kedua, berkesempatan menjadi icon brand aksesoris terkenal di antara komunitas gotik dan subkultur sejenis. Dan yang keempat, dapat menarik pasar internasional. Yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama, barang impor dengan harga jual jauh lebih rendah. Yang kedua, perubahan tren yang digemari dengan sangat cepat. Yang ketiga, sulitnya menjangkau target pasar yang sesuai. Kemudian ada strategi pemasaran dengan 4P. Yang pertama, produk. Produknya yaitu Nightchain, aksesoris gotik yang cocok untuk mengeksplor dan mengekspresikan gaya anti-mainstream dengan desain yang menarik dan edgy. Yang kedua ada price. Harganya affordable, mulai dari 50.000 sampai 150.000. Kemudian ada gratis ongkir untuk pengiriman daerah Bandung. Yang ketiga ada place. Nightchain tersedia di platform Shopee dan juga media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang keempat ada promotion. Di sini saya menggunakan promosi berupa video pembuatan aksesoris yang diupload di Instagram dan TikTok. Lalu ada katalog atau postingan produk yang ditawarkan lengkap dengan harganya. Berikut ada logo brand Nightchain. Kemudian ada rencana jangka panjang untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama, menjaga kualitas produk dan menjaga harga yang stabil. Yang kedua, terus melakukan inovasi desain produk agar dapat terus bersaing di pasaran. Yang ketiga, memberikan voucher atau promo untuk pelanggan. Yang keempat, memberikan respon yang cepat dan baik kepada pelanggan. Apabila ada keluhan ataupun saran dari pelanggan, seharusnya cepat ditanggapi dan direalisasikan. Kemudian ada sumber daya usahanya. Yang pertama sumber daya fisik yaitu sarana prasarana seperti ruang, tang, pin, kawat, metal ring, pendan, rantai, manik-manik, metal charm, solder, dan amplas. Itu termasuk ke dalam barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat satu produk Nightchain. Yang kedua ada teknologi
yaitu e-commerce, Instagram, dan TikTok. Kemudian ada manajemen inventory. Stok barang minimal ada 3 pieces tiap desain sehingga tidak sampai full kehabisan. Kemudian ada sumber daya usaha non-fisik, yaitu reputasi brand Nightchain yang selalu hadir dengan produk terbaiknya. Dan ulasan positif dari para konsumen. Kemudian ada metode strategi pengelolaan persediaan. Di sini saya menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Karena untuk memberikan kualitas yang terbaik sehingga tidak ada penumpukan persediaan yang tidak terjual yang kualitasnya sudah menurun. Selanjutnya ada rencana keuangan di startup stage. Pertama ada proyeksi laba ruginya di bulan ke-1. Ada pendapatan estimasinya 150.000 dikali 20 pieces dalam 1 bulan. Sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian ada HPP atau 60% dari pendapatannya, terdiri dari biaya bahan baku 50.000 dan biaya produksi langsungnya 50.000 dikali 20 piece, sama dengan 2 juta. Didapatkan laba kotornya sebesar 1 juta rupiah. Dikurangi lagi dengan biaya operasional seperti listrik dan promosi dengan total 300.000. Didapatkan laba bersihnya sebesar 700.000 dalam 1 bulan atau bulan ke-1. Kemudian ada analisisnya. Di sini saya menggunakan rumus titik impas, yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Asumsikan biaya tetapnya sebesar 2 juta dibagi margin kontribusi per unitnya sebesar 50.000, sama dengan 40 unit. Jadi, jika biaya tetapnya adalah 2 juta rupiah per bulan dan margin kontribusinya adalah 50.000 per unit, maka perlu menjual 40 unit untuk mencapai titik impas. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Kas awalnya, modal awalnya yaitu tadi 5 juta rupiah, kemudian ada penerimaan kas yang didapat dari penjualan tunai sebesar 3 juta rupiah dari asumsi penjualan bulan ke-1. Didapat hasilnya 8 juta rupiah. Kemudian ada pengeluaran kas seperti biaya tetap dan biaya operasional dengan total 2.300.000 rupiah. Jadi kas akhirnya adalah 5.700.000 rupiah. Dan berikut adalah contoh-contoh produk dari Nightchain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi produk Nightchain dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.